Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif dari Forum News Network. Potongan video iqomah atau seruan untuk menjalankan sholat tadi banyak beredar di media sosial. Bahkan berbagai versinya muncul. Dan diklaim bahwa iqomah tadi muncul setelah adanya surat panggilan polisi kepada Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Coba kita sekarang saksikan beberapa versi berikut ini. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad. 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 Hayya 'alal falah. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Saya sendiri menduga yang mengumandangkan iqomah tadi adalah Habib Bahar bin Smith karena rambut yang menggunakan azan tadi panjang dan dengan diwarnai merah gitu tadi dari samping. Tapi setelah kita lihat dari depan kelihatannya ini figur yang berbeda. Apakah betul itu dikumandangkan di kawasan Petamburan dan apakah itu tujuannya kan untuk menyerukan jihad karena Habib Rizik Syihab dipanggil oleh polisi? Ini yang masih belum jelas gitu, belum ada klarifikasi yang pasti. Tetapi tentu saja yang kita pastikan bahwa jangan sampai kita terprovokasi info-info yang belum tentu kejelasannya. Dan yang paling penting karena persoalan ini berkaitan dengan masalah ritual, tentu saja kemudian muncul berbagai pro kontra apakah diperkenankan menyerukan iqomah semacam itu. Kita tidak mau masuk, kita tidak perlu masuk ke wilayah itu, tetapi kita fokus saja kepada pemanggilan Habib Rizik Syihab yang direncanakan akan dipanggil pada hari Selasa ini pada pukul 10 pagi. Dan polisi seperti dikatakan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyatakan bahwa polisi sudah menemukan unsur pidana dalam kerumunan massa di pernikahan Putri Habib Rizik Syihab di kawasan Petamburan. Jadi sekarang ini statusnya sudah dinaikkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Prosesnya sedang berjalan dan kemudian polisi telah memanggil Habib Rizik Syihab. Surat panggilannya sudah disampaikan ke Petamburan, jadi yang dipanggil sebagai saksi begitu. Panggilannya adalah Habib Rizik Syihab, menantunya, dan kemudian salah seorang pengurus dari FPI, yakni Wakil Sekretaris FPI. Jika kita melihat dari bunyi surat panggilan itu, disebutkan di situ bahwa diminta untuk menghadap penyidik di Polda Metro Jaya, dan dalam surat panggilan tersebut dinyatakan bahwa ini berkaitan dengan penghasutan di muka umum dan kemudian juga pelanggaran atau menghalang-halangi pelaksanaan kekarantinaan. Kalau kita melihat pasal-pasal yang dikenakan kepada Habib Rizik dalam hal ini statusnya yang masih menjadi saksi, yakni pasal 160 KUHP berkaitan dengan menghasut untuk melakukan kekerasan di muka umum. Ini ancamannya cukup berat ini, karena bisa maksimal sampai 6 tahun. Sementara berkaitan dengan menghalangi kekarantinaan, ini pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan, hukumannya tidak terlampau berat, maksimal 1 tahun. Seperti disebutkan dalam surat panggilan polisi, di situ statusnya memang masih sebagai saksi. Tetapi kalau melihat kita konstruksi sejak awal, mulai dari proses kerumunan, kemudian pernyataan-pernyataan dari para pejabat dan meningkat, dan statusnya sudah meningkat dari penyelidikan menjadi penyidikan, maka sebenarnya yang menjadi objek dari kasus pidana ini adalah Habib Rizik Syihab. Nah, apakah Habib Rizik Syihab akan memenuhi panggilan polisi pada hari ini? Bisa diduga kemungkinan besar Habib Rizik Syihab tidak akan memenuhi panggilan itu.
Memang FPI belum menyatakan secara resmi tidak akan memenuhi panggilan, tapi hampir dipastikan Habib Rizik Syihab tidak akan memenuhi panggilan. Dan memang seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seseorang yang dipanggil polisi itu punya waktu sampai 3 kali. Apabila panggilan pertama dia bisa memberikan alasan mengapa dia tidak bisa hadir, maka itu dimungkinkan bisa terjadi. Bahkan itu seperti dikatakan juga oleh Humas Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa mungkin saja tidak hadir, misalnya karena alasan sakit dan sebagainya. Tapi kemudian biasanya polisi akan memastikan apakah betul yang bersangkutan sedang sakit. Atau bisa juga mengajukan alasan-alasan lain. Sampai setidaknya 3 kali. Jadi panggilan pertama apabila tidak hadir, maka polisi akan melayangkan panggilan kedua. Dan kemudian apabila panggilan kedua juga tidak hadir, akan dilayangkan panggilan ketiga. Nah, pada panggilan ketiga ini, apabila tetap tidak hadir, maka polisi punya upaya paksa. Dalam hal ini bisa menangkap. Kalau lihat kasusnya, saya menduga bahwa kalau hari ini misalnya Habib Rizik Syihab tidak hadir, maka polisi mungkin akan segera melayangkan panggilan kedua, dan kemudian tidak hadir lagi, mungkin akan dilayangkan panggilan ketiga. Ini yang tentu sangat menarik. Selain kasus kerumunan di Petamburan, ada kasus lain sebenarnya yang menunggu Habib Rizik Syihab, yakni berkaitan dengan masalah penegakan protokol kesehatan di Bogor. Seperti kita ketahui beberapa hari yang lalu sempat heboh karena Wali Kota Bogor menyatakan bahwa Habib Rizik Syihab menolak untuk disuap, dan kemudian bahkan Wali Kota Bogor sampai melaporkan ke polisi Rumah Sakit Umi tempat Habib Rizik Syihab dirawat dan dilakukan swab oleh Mercy, Lembaga Kemanusiaan Mercy. Kasusnya sebenarnya kemudian diperkirakan akan berhenti karena Wali Kota Bogor mencabut laporannya. Tetapi seperti dikatakan oleh Kapolresta Bogor, bahwa Wali Kota Bogor tidak bisa mencabut laporan itu karena ini sifatnya pidana. Jadi bukan pidana umum, jadi bukan pidana delik aduan. Kalau delik aduan artinya yang mengadukan kemudian mencabut, itu kasusnya bisa berhenti. Tapi karena ini sifatnya bukan delik pidana, maka menurut Kapolresta Bogor prosesnya akan berjalan terus. Di luar seperti dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, ada juga konsekuensi pidana dari tindakan Habib Rizik Syihab di Bogor. Kami sangat menyesalkan sikap saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas, siapapun itu, untuk kooperatif sehingga penanganan COVID-19 berhasil. 4. Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Nah, terkait dengan itu, maka pemerintah juga menegaskan akan terus dilakukan proses-proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku demi kebaikan bersama dan dalam rangka tugas negara atau tugas pemerintah untuk melaksanakan upaya pencapaian tujuan negara. Jadi sekarang sudah jelas bahwa Habib Rizik Syihab menghadapi beberapa kasus pidana yang punya konsekuensi hukum. Peristiwa ini mengingatkan kembali seperti pada 3,5 tahun lalu saat Habib Rizik Syihab akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Indonesia dan hijrah ke Arab Saudi. Kasus yang paling membuat heboh tentu saja adalah tudingan cat mesum dengan seorang wanita. Meskipun kasus ini kemudian sudah dihentikan alias SP3. Tetapi kasus inilah yang kemudian mendorong Habib Rizik Syihab untuk hijrah ke Arab Saudi. Dan sekarang setelah 3,5 tahun berada di Arab Saudi, Habib Rizik Syihab kembali ke Indonesia pada tanggal 10 November lalu. Tidak perlu menunggu waktu terlalu lama, karena ini sekarang baru tanggal 1 Desember, artinya tidak sampai 1 bulan
beberapa kasus pidana kembali membelit Habib Rizik Syihab. Bagi para pendukung Habib Rizik Syihab, beberapa kasus pidana atau kasus hukum yang menjerat Habib Rizik Syihab ini dianggap sebagai sebuah kriminalisasi. Makanya kemudian muncul seruan-seruan perlawanan. Bagaimana kira-kira kasus ini akan berjalan? Nampaknya polisi akan bertindak secara maksimal, terutama dalam hal ini Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. Tentu saja dia tidak mau mengulangi kesalahan pendahulunya, Irjen Pol Nana Sujana, yang dicopot dari jabatannya hanya karena dianggap tidak mampu mengendalikan kerumunan massa di kawasan Petamburan. Di luar soal jabatan Kapolda Metro Jaya ini, sebenarnya di kalangan kepolisian yang juga sekarang menjadi fokus dan menarik perhatian adalah perebutan posisi sebagai TB1 gitu nyebutnya, atau posisi Kapolri. Seperti kita ketahui, pada bulan Januari nanti Kapolri Idam Aziz akan segera pensiun. Artinya sebenarnya hanya beberapa pekan lagi kita sudah akan tahu siapa Kapolri definitif. Sebelumnya ketika menjadi Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sujana ini merupakan salah satu kandidat kuat untuk sebagai Kapolri. Apalagi kemudian Nana Sujana ini disebut sebagai geng Solo, yakni sebuah geng yang berisikan para perwira polisi yang pernah bertugas di Solo pada saat Presiden Jokowi menjadi wali kota Solo. Mereka lah ini kemudian antara ini disebut seperti Nana Sujana dan juga Kabar Reskrim sekarang Komjen Pol Listio Sigit. Nah, ada geng lain yang disebut juga dengan geng Bugis, atau ini yang merupakan geng dari Kapolri, dan Fadil Imran karena kebetulan dia juga berasal dari Sulawesi Selatan disebut dalam kelompok gitu. Tapi secara matematis memang dengan posisi Idam Aziz sekarang menjadi Kapolda Metro Jaya, peluangnya untuk menjadi Kapolri itu sangat besar. Anda tentu bertanya bagaimana mungkin seseorang yang baru saja menduduki jabatan di Polda Metro Jaya kemudian menjadi calon kuat Kapolri. Kalau Anda ingat, ini peristiwa semacam ini sebenarnya pernah terjadi pada tahun 2010, yakni pada saat Irjen Pol Timur Pradopo menjadi Kapolda Metro Jaya. Yang perlu dicatat buat Anda bahwa ini adalah jabatan politis. Jadi siapa yang dipilih oleh Presiden dan kemudian setuju oleh DPR itu akan menjadi Kapolri. Nah, pada waktu itu Irjen Timur Pradopo diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya, dan baru 4 bulan dia kemudian dilantik menjadi Kabaharkam. Dia diangkat menjadi Kabaharkam, pangkatnya naik menjadi bintang 3 atau Komjen Pol, dan pada sore harinya kemudian dia diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Kapolri. Jadi artinya hanya dalam hitungan beberapa jam pangkatnya tambah 2 bintang, dari Irjen Pol menjadi Jenderal Polisi dan kemudian dia menjadi Kapolri. Apakah track ini yang akan ditempuh kembali oleh Fadil Imran? Karena kalau kebetulan kita lihat perjalanan karir mereka, sama-sama keduanya pernah menjadi Kapolres di Jakarta Barat. Ini tentu saja sangat menarik karena jangan lupa bahwa ada latar belakang perebutan posisi Kapolri ini dalam kasus Habib Rizik Syihab. Kebetulan saja ini jadi semacam peristiwa peristiwa Habib Rizik Syihab merupakan peristiwa politik nasional, tetapi kemudian berkaitan dengan internal polisi karena berkaitan dengan pergantian Kapolri, maka itu menjadi panggung dari para perwira polisi untuk berebut posisi ini. Tentu saja sebagai Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran harus melihat peluang ini sebagai sebuah peluang. Nah, keberhasilan dia menangani Habib Rizik Syihab, apakah misalnya kemudian berhasil membawa kasus ini ke pengadilan, dan kemudian kalau Habib Rizik Syihab, karena itu kalau Habib Rizik Syihab tidak memenuhi panggilan sampai 3 kali harus ditangkap, ini memang harus ditempuh oleh Irjen Pol Fadil Imran. Sangat menarik kasusnya karena bukan hanya semata-mata murni kasus pidana, tetapi juga nuansa politiknya sangat keras. Secara nasional ada nuansa peta persaingan politik nasional antara kelompok oposisi, dalam hal ini Habib Rizik Syihab dengan Presiden Jokowi. Secara internal di kepolisian ada
nuansa politik, yakni office politicking atau politik kantor gitu, memperebutkan posisi sebagai Kapolri. Saya Hirsun Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.